Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimakumullahu taala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa barakatihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatus salisatu wal arba'una. Maqalah yang ke-43. Di sini dijelaskan an ba'dil hukama, di sebagian daripada hukama. Hukama itu adalah orang yang sudah mempunyai ilmu dan juga mengamalkannya. An ba'dil hukama, beliau menyampaikan manik tasoma bi aklihi dollun. Manik tasoma bi aklihi dollah. Ay manik tamada ala aklihi fi umurihi walam ya'tamid ala Allah ta'ala fi dzalika lam yahdi ila shawaf. Beliau menyampaikan bahwasannya orang yang hanya mengandalkan biaklihi, akalnya saja, maka dia hanya akan mendapatkan kesesatan, dollah, sesat orang tersebut. Ketika hanya fokus kepada akalnya saja. Memang dalil itu ada dalil akli dan juga dalil nakli. Akan tetapi kalau dia hanya fokus kepada akalnya saja, sedangkan akal manusia ini terbatas, tidak bisa menjangkau sesuatu yang di luar dari kodrat kita, maka yang dia akan dapatkan adalah kesesatan. Pada hari ini banyak di luar sana, mungkin bertebaran di sosmed, sosial media, itu adalah mereka hanya fokus kepada akal kita, banyak akalnya. Menurut akal saya nggak nyampe ini. Menurut secara akal ini tidak sesuai, secara logika tidak sesuai. Karena memang tidak semua apa yang diperintahkan oleh Allah itu harus masuk akal. Gitu loh. Tujuannya apa? Kalau semuanya masuk akal, maka tidak akan ada ujian. Karena ada sebuah perkara yang dilarang oleh Allah SWT dan itu tidak membutuhkan pertanyaan. Contoh, seumpama ada najis anjing dan babi. Ini tidak usah dipertanyakan apakah seumpama babinya itu dicuci dan lain sebagainya sampai bersih, kan sudah bersih. Apakah sudah tidak najis? Kan itu. Ya tetap gitu. Karena apa? Ya memang ini adalah perintah dari Allah SWT yang tidak perlu ditanyakan lagi. Tidak perlu menggunakan logika lagi. Contoh lagi, kenapa kok kita sholat duhur 4 rakaat, sholat asar 4 rakaat, sholat maghrib 3 rakaat, kenapa kok kita enggak 2 rakaat aja duhurnya gitu. Lah kalau kita mengkorek-korek ini lagi, apa sih, kenapa, akal kita enggak nyampe. Karena apa? Itu memang sebuah perintah. Yang bisa kita lakukan hanyalah untuk melaksanakan perintah itu. Tidak perlu mencari tahu lebih dalam lagi. Nah, sama yang itu, ketika orang itu hanya fokus saja kepada akalnya, pendapat akalnya saja tanpa didasari ilmu, ya, tanpa didasari belajar, maka yang akan dia dapat adalah dolah, kesesatan. Maniktamada anal aklihi fi umrihi. Nah, ini dijelaskan, barang siapa seseorang itu yang mengedepankan akalnya fi umurihi, di dalam sebuah perkara, walam ya'tamid alallahi ta'ala fi dzalika lam yahtadi ila shawaf, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menunjukkan kebenaran kepada dia karena hanya fokus kepada akalnya saja. Akan tetapi ketika kita memahami sesuatu, memahami ilmu Allah, itu menggunakan akal. Akal itu puncak daripada sebuah ilmu. Tapi kita tidak boleh hanya fokus kepada akal saja. Karena apa? Di dalam semua ibadah kita,
itu yang penting punya akal. Kalau nggak punya akal, nggak wajib semuanya. Sholat, wajib punya akal. Kalau nggak punya akal, nggak wajib sholat. Puasa, harus punya akal. Kalau nggak punya akal, nggak wajib sholat. Makanya orang gila, orang yang tidak mempunyai akal, dia tidak kena hitop syariat itu. Ya, tidak kena sholat. Kan itu. Karena tidak mempunyai akal. Untuk memahami agama itu perlu akal, tapi akal tidak menjadi satu-satunya untuk memahami ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Kalau kita hanya fokus kepada akal kita, maka kesesatan yang akan kita dapatkan. Ya, itu pesan yang pertama. Waman istaghna bimalihi qallah. Barang siapa yang merasa atau yang istaghna itu semugi. Semugi itu merasa kaya diri, bimalihi dengan hartanya, qallah maka dia hanya mendapatkan sedikit dari harta itu. Ai maniktafa bimalihi la yakfihi dzalika wa fil hadis man istaghna billah aghnahu. Nah, di sini diriwayatkan barang siapa yang merasa cukup hanya dengan hartanya saja, maka harta itu tidak akan cukup untuknya. Karena diriwayatkan di dalam hadis man istaghna billah aghnahu. Barang siapa yang merasa cukup atau kaya dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan dia menjadi kaya. Ya meskipun saya selalu menyampaikan itu bahwa orang Islam itu enggak wajib kaya. Orang Islam itu wajib kaya, wajib mampu. Tapi tidak menjadi satu-satunya. Gitu loh. Rezeki itu kan kadang kita nolak rezeki itu mengukur rezeki itu kan harta, tentang uang saja. Gimana kerjaan hari ini tidak dapat rezeki? Kenapa? Karena nggak dapat uang. Jadi tolak ukurnya memang rezeki itu seakan-akan uang, padahal uang harta itu adalah bagian kecil daripada rezeki. Harta itu adalah bagian kecil dari rezeki. Ketika jenengan itu diberikan keistiqomahan untuk tetap duduk di masjid, iktikaf di masjid, sholat tetap berjamaah, itu sudah bagian daripada rezeki yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya harta saja. Makanya kita itu menjalani hidup itu kan ada 5 saja yang kita hidup itu. Ikhtiar ini paling utama, paling pertama maksudnya. Ada 5 dalam ketika kita itu pengen menghadapi sebuah kehidupan di dunia ini. 5 jalannya. Pertama yang paling dangkal sendiri adalah ikhtiar. Bekerja, ya, berusaha, dan lain sebagainya. Ikhtiar. Yang kedua itu adalah berdoa. Setelah ikhtiar berusaha kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah berikhtiar itu yang ketiga adalah tawakal, pasrah. Nah setelah pasrah ini nggak selesai masih. Setelah pasrah yang ketiga berprasangka baik terhadap Allah Subhanahu wa taala. Terkadang itu setelah kita tawakal kok nggak dapet. Nah gitu. Terus berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang keempat adalah berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir ini puncaknya adalah ridho terhadap apa yang telah ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Nah, yang kelima itu puncaknya. Ketika sudah kita sampai di puncak ridho, maka insya Allah ya aman semuanya, selesai. Karena apa? Orang yang sudah masuk surga saja ketika ditanya, ya ahlal jannah, wahai penghuni surga, semua telah aku berikan kepadamu, kata Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kamu minta telah aku berikan kepada kamu. Apa lagi yang kau minta? Jawabannya dari orang-orang ahli surga adalah ridho ya Allah. Ridhomu ya Allah. Karena apa? Tingkat ridho ini luar biasa. Dan satu-satunya makhluk di dunia ini yang sampai kepada ridho itu kan hanya Nabi Muhammad SAW. Wala saufa yu'ti
rabbuka fatardo. Ya. Jadi jalannya untuk menghadapi kehidupan di dunia ini adalah yang pertama adalah ikhtiar, yang kedua adalah berdoa kepada Allah, setelah berdoa tawakal, pasrah, setelah pasrah berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah berprasangka baik, insya Allah kita akan mendapatkan ridho. Karena apa? Ketika sudah keempatnya ini kita jalani, hati kita itu sudah tenang. Gitu lah. Ketika kita tidak dapat apa yang telah kita usahakan, akan tetapi kalau kita berprasangka baik kan tenang hati kita. Gitu lah. Hati seseorang yang tidak tenang itu kan karena terlalu sering melihat nikmatnya orang lain. Dia tidak melihat nikmatnya diri sendiri. Karena terlalu sibuk melihat nikmatnya orang lain, maka orang tersebut tidak sampai bisa melihat nikmatnya sendiri. Padahal kenikmatan atau rezeki yang telah diberikan Allah itu sudah sesuai porsinya yang telah diberikan kepada kita. Akan tetapi karena kita itu selalu sering melihat nikmat orang lain, maka hati kita mulai terasa sakit atau terasa sesak. Nah, kalau sudah mulai merasa itu, sering-sering beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti hati kita udah mulai terkena penyakit di situ. Iya, pertama penyakit iri. Setelah itu, iri itu masih tingkat oke lah, iri itu masih ada yang baik, ada yang buruk. Nah, takutnya setelah iri naik level hasad. Nah, ini bahaya. Gitu. Kalau iri itu masih ada iri yang baik, iri yang buruk. Contoh, iri melihat temannya yang sering berjamaah, iri melihat ibadahnya yang giat. Itu iri baik. Makanya iri itu masih ada yang baik, ada yang buruk. Tapi kalau sudah hasad, nggak ada baiknya sama sekali. Karena hasad itu adalah dia ingin melihat nikmat yang ada pada orang lain hilang darinya. Jadi ketika tetangga kita ada yang membeli kulkas, kita yang kedinginan, kan gitu. Saudara kita membeli motor, kita yang kepanasan, kan gitu. Setelah itu di dalam hati kita, semoga cepat kecelakaan. Nah, mendoakan agar nikmat yang ada di orang lain itu hilang darinya, itu sudah hasad itu. Nah, ketika sudah hasad ini bahaya, penyakit hati yang luar biasa. Ya. Kalau masih ke tingkat iri masih aman di situ. Ya. Jadi ketika kita merasa cukup dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan cukupkan diri kita. Ya. Yang ketiga adalah waman azza bi mahlukin dzallah. Barang siapa yang merasa mulia karena makhluk, dzallah. Ino, bahasa Jawanya itu ino, hina, maka orang tersebut itu akan merasa hina. Wa man kanat quwwatuhu bi mahlukin sara dalilan. Dan barang siapa yang merasa dia mempunyai kekuatan atas makhluk, maka orang tersebut dijadikan dalilan, orang yang hina. Ini kan sekarang terjadi kadang. Ya. Membanggakan orang lain dari malah melupakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dia merasa bangga, dia merasa kuat, merasa puas karena ada orang di belakangnya. Ada backingan. Ya, ada backingan di belakang. Kan itu. Makanya nggak bisa kalau kita sama mama nih melihat teman kita sudah menikah, terus kita mendapatkan menikah dapat perempuan yang kaya raya. Lalu kita sombong. Keluar sifat sombongnya, wah, saya menikah dengan ini, dengan orang kaya. Wah, saya enak ini nanti hidupnya. Hina hidupnya. Ya. Karena kekayaannya dia digantungkan kepada orang lain. Bimahlukin, dia merasa kuat, merasa hebat karena orang lain. Makanya saya itu ada bukan hadis, tapi ada pepatah atau kata dari syair ulama itu menyampaikan laisal fata mayakula kana abi walakin ha anada. Laki-laki yang baik
laki-laki yang terbaik itu bukan atau laki-laki yang sejati. Dia tidak berkata siapa bapak saya, siapa orang di belakang saya. Akan tetapi walakin ha'anada, dia berkata inilah saya. Dia berjuang sendiri, berikhtiar, berdoa, bertawakal, berprasangka baik, ridho. Lalu dia mendapatkan kesuksesan itu dengan dirinya sendiri. Ya, itu maksudnya berjuang, tidak bersandar kepada orang lain. Karena apa? Ketika bersandar kepada orang lain, satu, kecewa yang akan kita dapatkan, yang kedua adalah kehinaan yang akan kita dapatkan. Ya, meskipun privilege atau ketika kita mendapatkan sesuatu yang lebih, kan itu, orang tua kita lebih layak, itu memang bagian daripada itu. Tapi kalau kita seumpama mengharap itu, maka kita yang akan dihinakan, kita yang akan merasa terhina di situ. Ya. Makanya disampaikan waman azza bimahlukin, barang siapa yang ngerasa dia mulia bimahlukin karena makhluk, dzallah, maka orang tersebut akan hina. Ya. Dan bukan berarti orang yang di depan seperti saya, ya, yang memberikan nasihat ini bukan berarti saya lebih mulia daripada jenengan. Ya. Kedudukannya sama. Ya. Cuma saya sekarang diberikan kesempatan saja untuk menyampaikan nasihat-nasihat yang telah ditulis oleh ulama-ulama terdahulu. Ya. Saya yakin saya dianggap mulia itu karena Allah Subhanahu wa taala menutupi aib-aib saya. Seumpama aib-aib saya ditunjukkan, ya mungkin gak akan mulia gitu. Karena ya makanya tidak penting itu kita ngerasa mulia karena makhluk gitu loh. Karena orang yang merasa mulia, yang dianggap mulia itu karena Allah Subhanahu wa taala menutupi aib-aibnya. Ya. Makanya Allah Ta'ala mengatakan man satara musliman satarallahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang menyembunyikan aib saudara kita, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyembunyikan aib dia di dunia dan juga di akhirat. Bukan hanya di dunia aibnya disembunyikan, di akhirat pun akan disembunyikan. Maka ada itu di sebuah cerita itu, ketika dia itu aibnya itu, dia itu sudah berbuat jahat, berbuat buruk di dunia, pokoknya kehidupannya di dunia itu tidak ada baiknya. Lalu ketika sudah sampai di pengadilan Allah Subhanahu wa taala, ketika dia ditanya, apakah engkau melakukan keburukan ini? Lalu si mayit tadi menjawab, iya ya Allah. Apakah engkau melakukan keburukan ini? Dijawab lagi, iya ya Allah. Dia sampai tersimpu menangis dan dia merasa, waduh, ini setelah ini saya akan masuk neraka. Saya akan dimasukkan ke neraka dan saya tidak akan mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi apa jawab Allah Subhanahu wa taala? Ketika orang tersebut itu sudah berderai air mata, sudah putus asa dan lain sebagainya, ternyata Allah Subhanahu wa taala mengajak dia masuk, setelah itu mengatakan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni seluruh dosa-dosanya. Dan hanya dia dan Allah yang tahu permasalahan yang tadi. Keburukannya tidak diketahui oleh orang lain. Padahal di pengadilan itu nanti dosa kita akan ditampakkan. Perbuatan keburukan kita akan ditampakkan. Semua perbuatan yang kita itu akan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan seluruh manusia. Akan tetapi karena dia menjaga aib-aib saudaranya, Allah Subhanahu wa taala juga menjaga aib dia di dunia dan di akhirat. Ya, man satara musliman satarallahu yaumal qiyamah. Ya. Itu untuk makalah yang ketiga, makalah yang ke-43 ada 3 nasihat. Yang pertama adalah barang siapa yang hanya mengandalkan akalnya maka dollah, maka dia kesesatan yang akan dia dapatkan. Yang kedua, barang siapa yang dia hanya fokus merasa cukup dengan kekayaan hartanya, maka qalla, dia hanya mendapatkan kekayaan sedikit dari
yang telah diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, waman azza bi mahlukin, barang siapa yang merasa mulia karena makhluk, karena manusia, dzallah, maka orang tersebut dianggap hina, maka orang tersebut akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal maqalatur rabi'atu wal arba'una, maqalah yang ke-44, an ba'dil hukama, diriwayatkan dari ba'dil hukama. Siapa hukama itu? Adalah wahum alladzina yakuna qauluhum wa fi'luhum muwafiqan li sunnati. Yakni adalah hukama itu atau ahli ma'rifat itu adalah orang yang perkataan dan perbuatannya itu sesuai dengan sunnat, dengan sunnah Rasulullah SAW. Ya, itu adalah perkataan hukama. Beliau menyampaikan samratul ma'rifah. Sesungguhnya samratul ma'rifah, buah dari ma'rifah, ai idraku sifatillahi ta'ala, itu adalah salah suhisolin. Itu ada 3. Buahnya ma'rifat itu ada 3. Yang pertama adalah al-haya'u minallahi ta'ala, yakni adalah malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Malu seperti apa maksudnya? Al-inkibadul qalbi an ma'asillahi ta'ala, yakni adalah mengkeretnya hati ketika melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada rasa bergetar di dalam hatinya, ya, ketika berbuat kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi hatinya itu merasa kecil hati ketika bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah wal hubbu fillah, yakni adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ay ruhbati fima indallahi minats thawabi wa husuli ridhahu ta'ala. Yakni adalah dia cinta ketika berada di samping atau di sandingnya Allah Subhanahu wa taala dengan mencari pahala-pahala, yakni dengan berbuat amal soleh. Dan yang pengen dia hasilkan dari perbuatan-perbuatan itu adalah ridhahu ta'ala, yakni ridho dari Allah Subhanahu wa taala, keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan yang ketiga itu adalah wal unsu billah wa huwa asuhu billahi ta'ala fa kullu musta'nisin solihun wa huwa asruhu musyahadati jamalin hadradillahi ta'ala, yakni adalah hatinya wal unsu billah, merasa tentram, ya, merasa tentram dengan Allah Subhanahu wa taala, asuhu billahi ta'ala, ya, yakni dengan perbuatan-perbuatan baik, ya, melakukan amal-amal yang soleh, ya, melakukan ibadah-ibadah yang baik. Wal maqalatul khamisatu wal arba'una, maqalah yang ke-45. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu qol, sesungguhnya Nabi Muhammad berkata, al mahabbah, sesungguhnya cinta, fillahi ta'ala, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah wahia anta budahu asasul ma'rifah, itu adalah termasuk pondasi daripada ma'rifat. Cinta kepada Allah Ta'ala itu termasuk pondasi daripada ma'rifat. Ya, ma'rifat itu yang biasanya kita kenal dengan orang-orang sufi, ya, gitu. Nah, sekarang kita membahas ciri-ciri atau tingkatan orang sufi itu seperti apa. Nah, ya, fa inna lisufiyati salasa maratib. Nah, salasa maratib ada 3. Ini harus urut, nggak boleh dilompat-lompat. Tingkatan orang sufi itu adalah, yang pertama adalah syariatun, yang mereka lakukan adalah syariat. Ya. Syariat itu apa? Wahia indahum ibadallahi ta'ala, li'annaha al-maksudatu minas syariat allati hiya indal fuqaha, yakni adalah syariat itu adalah bagaimana cara-cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Li'annal maksudahul syariat, maksud syariat itu adalah indal fuqaha, ahkamul lati bayyanaha Allah taala. Yakni adalah bagaimana ulama-ulama fikih, ahli-ahli fikih itu sudah menjelaskan secara gamblang tentang hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan anggap ketika orang itu, wah ini sufi tapi nggak sholat,
syariatnya ditinggal. Torekotnya jalan, syariatnya nggak jalan. Atau hakikatnya jalan, syariatnya nggak jalan. Padahal tingkatannya nanti ada 3, syariat, hakikat, syariat, torikoh, dan hakikat. Gitu loh. Jadi awal yang perlu dilakukan itu syariat. Makanya guru-guru kita itu selalu menekankan itu tentang syariat terlebih dahulu. Nggak mungkin diajarin tentang ma'rifat, tentang torikoh. Syariatnya harus kuat dulu. Kalau ibadahnya nggak benar, bagaimana beliau akan jalan ke torikoh? Ke jalannya, mencari jalan gitu. Syariatnya yang dilakukan dulu. Cara mengetahui syariat bagaimana? Ya melalui hadis, melalui Al-Quran, kan itu. Terus melalui ulama-ulama kita. Ya. Akhir-akhir ini kita mendengar kenapa kok kita tidak menjadi mujtahid baru, gitu. Ya. Kan akal kita sudah kuat, kan akal kita sudah bisa untuk mencerna, membedakan. Kita kembalikan kepada Al-Quran dan hadis. Wah, gitu. Bahasa yang keren tapi kadang minim dengan keilmuan. Ya, kembali ke Al-Quran dan hadis, kalau tidak memahami tentang ilmu-ilmu cara memahaminya, amburadul Bapak. Nih, Al-Quran dipahami dengan terjemahan saja, nggak bisa juga. Ya. Indonesia terlalu minim untuk memahami makna-makna dari bahasa Arab yang kaya atas redaksi. Ya. Saya contohkan, khairun itu baik atau bagus artinya. Hasanat itu bagus juga artinya. Ma'ruf itu bagus juga. Kenapa kok Allah Subhanahu wa taala itu menyebutkan khair, ma'ruf, hasanat? Kenapa kok enggak wis hasan saja gitu sama Mama? Hasan kan baik, bagus. Tapi di redaksi di terjemahan itu dimaknai baik, bagus kayak gitu semua. Tidak ada tingkatannya. Karena tingkatan kalau di Indonesia baik, sangat baik. Bagus, sangat bagus. Gitu. Tapi kalau seumpama di bahasa Arab ini beda tingkatannya. Gitu loh. Untuk selevel kita itu biasanya mentok ya khairat lah. Makanya kita fastabiqul khairat. Berlomba-lomba untuk mencari berbuat kebaikan gitu loh. Ma'ruf itu agak sulit kita nyampe ke ma'ruf itu. Gitu loh. Karena apa? Amar ma'ruf nahi mungkar. Mungkin kalau ulama kita itu nyampe atau kiai kita itu nyampe ke amar ma'ruf. Tapi kalau ke nahi mungkar itu nggak sampai. Karena apa? Amar ma'ruf itu tidak ada konsekuensinya, Bapak. Ya. Amar ma'ruf itu saya menyampaikan kebaikan, jenengan menyampaikan kebaikan, ya. Itu amar ma'ruf. Tapi kalau nahi mungkar itu ada efeknya. Melihat kemungkaran sampai langsung tebas, langsung kayak gini. Itu ada efeknya ke jenengan, kan itu. Ya. Maka ada ulama-ulama yang seperti sahabat itu, ada yang selembut seperti Abu Bakar, ada sekeras seperti Sayyidina Umar. Ya. Agar difilter seperti itu. Ada amar ma'ruf nahi mungkar, dan amar ma'ruf nahi mungkar ini efeknya luar biasa. Ya. Ini diperuntukkan untuk pemimpin-pemimpin kita. Itu amar ma'ruf. Karena apa? Sekali dia menandatangani sebuah kebijakan, kebaikan akan dirasakan banyak orang. Kan itu. Ya. Satu perbuatan dirasakan oleh banyak orang. Fastabiqul khairat itu kebaikan satu ya untuk satu. Kan itu. Ya. Satu kebaikan ditambah dengan satu kebaikan. Ada tingkatan-tingkatan seperti itu. Selanjutnya watoriqotan. Setelah syariat apalagi watoriqotan lana. Thariqah itu apa? Qasdullahi ta'ala bil ilmi wal amal. Yakni adalah beribadah kepada Allah Ta'ala itu dengan ilmu dan juga perbuatan. Jadi harus pinter, harus belajar, ya. Harus punya guru, ya. Gurunya harus benar, kan itu. Jangan sampai kita nyari guru yang abal-abal, kan itu. Kan kita kadang gurunya siapa? Kiai YouTube, nah, gitu. Ya gurunya siapa? Kiai Google, kan itu. Ya. Terus jenengan ketika mau
Memfatihai gimana? Khususon Kiai Al-Gugeli kan, masa gitu? Al-Fatihah masa gitu? Kan itu. Ya. Boleh kalian jenengan itu mengambil dari dari Google, dari YouTube, dari media sosial, akan tetapi diketahui siapa sosok ustadz atau kiainya. Kan itu. Dan alhamdulillah sekarang itu di media sosial itu banyak bertebaran ustadz-ustadz atau guru-guru kita itu sudah mulai nampak, jadi terfilter ya. Kiai-kiai yang sesat, yang selalu menyesatkan, yang selalu mengkafir-kafirkan seseorang itu ditumbuhi dengan Gus Baha, dengan Kiai Abdus Somad, dengan Ustadz Adi Hidayat. Jadi banyak yang kita ambil jadinya gitu. Kalau dulu sebelum masifnya kiai-kiai kita, ulama-ulama kita tampil di media sosial, apa yang kita hanya dapatkan? Ya ulama-ulama itu saja yang keluar, ya. Tahlil diharamkan, kayak gitu-gitu ya. Semua ziarah kubur diharamkan, terus tidak ada yang mengkalter itu. Akan tetapi semakin kesini semakin banyak ulama-ulama yang tampil juga untuk memfilter itu, untuk menunjukkan kebaikan-kebaikan. Selagi itu adalah sebuah kebaikan, lakukan. Ya. Selagi itu kebaikan dan menurut jenengan baik dan itu baik di sisi Allah, meskipun nggak ada dalilnya, lakukan saja. Sudah. Ya, kecuali kebaikan, kecuali keburukan, kan itu. Ya. Kalau sudah ada kebaikan, ya udah lakukan. Niatin yang lainnya, sama dia niatin gitu. Yang penting itu kan niatnya kita yang perlu diperbaiki. Ya, itu thariqah bil ilmi wal amal. Yang terakhir adalah wa ma'rifatun, yakni kemakrifatan. Wahiyya ma'rifat itu adalah al ilmu biwatinil umur, wahiyya samratuha. Nah, buah daripada thariqah dan sebagainya itu adalah makrifat ini. Ketika kita sudah syariatnya, sudah melaksanakan, setelah itu kita melaksanakan juga thariqahnya, insya Allah kita sudah sampai kepada makrifah. Ya. Kita kan kadang masih berada di posisi ke syariat ini, selalu belajar tentang syariat. Ya. Dan kita kan selalu mengulang-ulang kan. Nasihat ini kan selalu diulang-ulang ini. Ya, berkali-kali kan itu. Ya karena memang sifatnya manusia, al-insan. Ya, pelupa. Diulang, nanti ketemu lagi tahun baru, diulang lagi tentang tahun baru. Nanti maulid lagi dikisahkan. Ya. Bukan aslinya atau ustadz atau yang nanti ngisi ceramah dan sebagainya itu enggak punya materi lagi, bukan. Ya karena memang itu terus diingatkan terus gitu. Karena pasti ada yang lupa. Kalau bukan kita semuanya yang mengingatkan, siapa lagi kan itu? Karena mengingatkan itu adalah pahala. Gitu. Jadi bukan berarti ketika saya membacakan ini kalam ulama dan sebagainya, itu hanya menasehatin jenengan, bukan, sama saya juga. Gitu. Karena saya juga belajar juga. Gitu. Jadi di sini sama-sama belajar ketika seperti itu. Dan selanjutnya adalah wal iffatu, iffah, yakni menjaga martabat, harga diri. Menjaga harga diri itu seperti apa? Ai al-imtina'u anis su'ali minal khalqi. Yakni adalah mencegah diri kita untuk meminta-minta kepada makhluk. Ya. Meminta-minta kepada makhluk. Dan iffah ini menjadi alamatul yakin, tanda keyakinan diri kita. Ketika kita merasa yakin kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita akan diberikan rezeki, kita akan dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita tidak akan minta-minta ke orang lain. Karena kita menjaga iffah ini, menjaga harga diri kita. Gitu. Ya. Sebisa mungkin kita usaha, setelah usaha yang tadi itu, yang 5 itu sudah dilakukan. Itu untuk menjaga diri, untuk memantapkan keyakinan kita bahwasannya ada Allah Subhanahu wa taala. Gitu loh. Untuk memantapkan diri kita ada Allah Subhanahu wa taala. Gitu loh. Allah taala selalu ada dan selalu menemani kita. Di sini jelaskan tanda yakin, yang dimaksud yakin itu seperti apa? I'tiqadu annallaha ta'ala qadirun ala kulli syai'in.
Yakni bahwasanya sesungguhnya Allah Ta'ala itu kuasa terhadap sesuatu. Wa raziqin kulli hayawanin ma'itiqadihi anna rizqa la yasilu ilaihi illa bisukillahi ta'ala. Karena apa? Hayawan pun diberikan rezeki kebersamaan dengan keyakinannya, dan rezeki itu tidak akan diberikan kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Gitu loh. Orang yang enggak bekerja, diem-diem saja, tidur-tiduran santai, itu ada yang diberikan rezeki. Ya. Dan itu kisahnya banyak. Dan itu dilakukan. Makanya dulu itu saya sempat meragukan wa yarzuqhu man la yahtasib. Ada rezeki yang tidak disangka-sangka. Itu sempat nggak percaya saya. Ya. Karena apa? Ketika itu katanya ada rezeki yang akan diberikan kita yang tidak disangka-sangka. Katanya Allah Ta'ala sayang kepada kita. Akan tetapi ternyata ketika itu kita mendapatkan ujian mana? Ya. Allah Ta'ala nggak memberikan ini, nggak memberikan apa-apa, solusi juga nggak didapat, dan lain sebagainya. Jadi sempat meragukan itu. Akan tetapi memang kan di Al-Quran itu kan faksusil qasaso, banyak tentang cerita-cerita. Nah ketika kita membaca Al-Quran disertai dengan mencoba belajar membaca artinya, itu kan ada di situ banyak cerita-cerita. Itulah tujuannya. Tujuannya adalah agar kita berpikir, gitu loh. Ya, karena apa? Dari cerita itu, gitu loh. Ada janin itu ya diem-diem aja, dia dapat rezeki, dapat makan, nggak ngapa-ngapain dia, udah dapat makan, ya, dapat kasih sayang, dan dijaga. Coba. Rezeki yang luar biasa itu yang didapat tuh. Makanya tempat ternyaman di belahan di alam-alam yang lainnya itu, baik alam rahim dan sebagainya, itu adalah alam rahim, karena di situ ada rahim, penyayang, pengasih dan juga penyayang. Ya, itu ada rahim. Baik, itu mungkin yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu fi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jadikal karim wa adhim sonik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma aftah alaina abwabal barakah wa abwabal rizqih wa abwabal ni'mah wa abwabal jannah. Allahumma afina min kulli bala'i dunya wa adabil akhirah. Allahumma afina min kulli bala'i dunya wa adabil akhirah. Allahumma afina min kulli bala'i dunya wa adabil akhirah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina wa qurrata a'yunina waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa tus'ana wa taksirana. Ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina wa qurrata a'yunina waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah.